Pemirsa, dari ribuan warga berkumpul di Tel Aviv menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengundurkan diri. That in order to win, we need new leadership. Israel cannot allow itself the continuation of Netanyahu's government and its coalition. We need new leadership. Kirain negara Israel itu superpower, kuat, memiliki peralatan tempur tercanggih di dunia. Ternyata hanya segitu kekuatan kamu Israel. Itulah ungkapan kata-kata yang pas buat Israel setelah rahasia kelemahan mereka tersebar ke seluruh dunia. Sobat Sumar TV yang budiman, Israel, negara yang selama ini dipandang sebagai kekuatan militer super canggih di kawasan Timur Tengah, ternyata menyimpan rahasia memalukan yang bikin dunia terkejut. Menurut laporan terbaru dari NBC News yang dikutip 3 pejabat Amerika Serikat, Israel ternyata hampir saja mengalami kekalahan telak di tangan Iran andai gencatan senjata tidak segera dipelopori oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ini bukan sekadar kabar angin, ini fakta yang bikin seluruh warga Israel malu kepada dunia. Mantan penasihat Donald Trump, Steve Bannon, menyebut Israel menyetujui gencatan senjata dengan Iran bukan karena kemenangan diplomatik dan kesuksesannya dalam menghancurkan situs nuklir Iran, melainkan demi menyelamatkan diri mereka dari kehancuran dan kekalahan telak. Dalam wawancara yang dirilis Rabu waktu setempat, Bannon menegaskan bahwa gencatan senjata Israel-Iran yang ditengahi Amerika dan Qatar merupakan jalan keluar terakhir bagi Israel setelah mereka tidak mampu membalas dan bertahan dari gempuran Iran. Mereka menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Mereka sudah bermain melebihi kemampuan mereka, tegas Bannon sebagaimana dilansir Press TV. Ia juga menyinggung serangan balik Iran yang brutal dalam serangan terakhir sebelum disetujuinya proposal gencatan senjata yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan besar di wilayah pendudukan. Serangan balasan Iran tersebut melibatkan peluncuran puluhan rudal ke arah wilayah Israel, terutama menyasar Beersheba, Haifa, dan Tel Aviv yang mampu dibalas Israel. Menurut Bannon, pada malam sebelum gencatan senjata, Iran menggempur infrastruktur militer dan industri Israel menggunakan rudal generasi baru dengan akurasi tinggi yang tak mampu dibendung Iron Dome Israel yang sudah lapuk. Kemarin adalah hari brutal bagi warga Israel, katanya. Tel Aviv dan Beersheba menerima serangan hebat dan membuat mereka sangat dekat dengan kata menyerah, terang Bannon. Lebih lanjut, Bannon mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump memainkan peran penting dalam memediasi gencatan senjata Israel-Iran yang didukung oleh Qatar karena situasi genting dan kehabisan amunisi pertahanan dari pihak Israel. Pernyataan Steve Bannon soal gencatan senjata Israel-Iran ini tentu memicu sorotan dunia internasional, sekaligus menegaskan bahwa realitas konflik di balik layar jauh lebih kompleks daripada narasi resmi yang beredar. Sementara itu, baik Israel maupun Iran kini sama-sama dalam posisi yang tidak menguntungkan. Menurut CNN, kedua negara menyatakan mereka tidak akan melanggar gencatan senjata kecuali pihak lain melakukannya terlebih dahulu. Ini setelah sebelumnya kedua negara saling tuding melanggar kesepakatan. Yang menarik, laporan intelijen Amerika menyebutkan bahwa serangan Amerika terhadap Iran gagal menghancurkan komponen utama program nuklir Tehran. Fasilitas nuklir bawah tanah Fordo masih dalam kondisi yang relatif utuh meski sudah diserang. Tapi di sisi lain, Israel yang selama ini dianggap superior ternyata juga dalam kondisi yang memprihatinkan. Stok amunisi yang menipis, interceptor misil yang terbatas, dan tekanan internasional yang makin kuat membuat posisi Israel tidak senyaman yang dibayangkan. Satelit Maxar teknologis bahkan menunjukkan kondisi fasilitas nuklir Iran setelah serangan, dan hasilnya, damage-nya tidak semasif yang diharapkan. Di lain sisi, meski gencatan senjata sedang berlangsung, CBS News melaporkan bahwa Iran justru mengancam akan mempercepat program nuklirnya. Ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi ada damai sementara, di sisi lain ada ancaman yang makin mengerikan. Iran dengan tegas menyatakan akan mengurangi kerjasama dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) dan berpotensi mempercepat pengayaan uranium. Bayangin,
Sementara Israel lagi mumet dengan amunisi yang menipis, Iran justru bersiap memperkuat kapabilitas nuklirnya. Yang bikin situasi makin kompleks. Ada indikasi kuat bahwa gencatan senjata ini tidak lebih dari sekedar kebutuhan daripada upaya perdamaian yang sejati. Israel butuh waktu untuk restocking amunisi dan memperbaiki sistem pertahanannya, sementara Iran butuh waktu untuk memperkuat program nuklirnya. Pejabat pertahanan Amerika bahkan menolak berkomentar ketika diminta konfirmasi tentang kondisi stok amunisi Israel. Keheningan ini justru berbicara lebih keras daripada pernyataan resmi manapun. Menurut analisis beberapa ahli, konflik Israel-Iran mungkin hanya akan berlangsung selama persediaan rudal kedua belah pihak masih ada. Ini kayak permainan ketahanan yang mengerikan. Sementara itu, warga Israel menggelar aksi protes di seluruh negeri pada Rabu, 26 Februari 2025, menuntut pengunduran diri kepala otoritas Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya. Para demonstran menuduh pemerintahan Netanyahu hanya memikirkan perang tanpa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Ratusan ribu orang mengkritik Netanyahu, mengulangi tuntutan mereka agar pemerintahannya yang disebut sebagai pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel mengundurkan diri serta mengadakan pemilu dini. Aksi protes berlangsung di Tel Aviv, Haifa, Beersheba, Yerusalem Barat, dan berbagai daerah lainnya. Protes utama berpusat di sekitar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, di mana para demonstran membawa spanduk, poster, dan plakat yang mengecam Netanyahu serta anggota pemerintahannya. Di lain sisi, secara politis, konflik Iran-Israel gagal memicu pertentangan internal yang signifikan terhadap Republik Islam di Iran. Meskipun Israel dan Amerika mengisyaratkan bahwa perubahan rezim merupakan tujuan. Perang tersebut justru tampak memperkuat posisi domestik rezim tersebut dengan menggalang dukungan publik di sekitar pemerintah, bahkan di antara mereka yang sebelumnya kurang mendukung. Analis berpendapat bahwa Amerika tetap berhati-hati dalam mengejar perubahan rezim di Iran, melihatnya sebagai hal yang terlalu berisiko. Konflik tersebut mungkin secara tidak sengaja telah memperkuat posisi Republik Islam yang menandai kesalahan perhitungan strategis oleh para pemimpin Israel. Ori Goldberg, seorang komentator politik dan mantan akademisi Israel, mengatakan kepada The New Arab bahwa rezim ini lebih stabil daripada yang diperkirakan sebelumnya dan telah memenangi negosiasi dengan Amerika dan negara-negara barat lainnya. Menurut Goldberg, Iran keluar dari perang dengan kondisi memar tapi menyenangkan, meskipun menderita kerusakan yang nyata. Sementara rezim Zionis Israel kini menghadapi tekanan dari seluruh rakyatnya yang menginginkan agar pemerintahan Netanyahu segera dibubarkan.